Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur pada saat ini, pada pagi hari ini kembali lagi kita mau menyenangkan hati Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kita. Mari persiapkan hatimu, kita akan segera memulaikan ibadah kita pada saat ini sambil menyanyikan pujian yang berkata, Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Yesus Tuhan dan Allah kami. Sebab kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kami. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Engkau melihat kami umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami datang mau memuji memuliakan nama-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami siap untuk menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini bersama-sama kita menyenangkan hati Tuhan melalui persembahan pujian kita. Sambil kita menyanyikan pujian yang berkata, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Haleluya, puji Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, puji Tuhan. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersukacita. Sorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersukacita. Haleluya. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka
cita, sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita, sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita. Haleluya, puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang bersuka cita di dalam Dia. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bersama katakan, Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
Kami bersyukur hanya Engkau yang layak kami sembah dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Kami mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami bersyukur, kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya sukacita Allah boleh menyertai setiap kita semua, karena tidak ada yang kebetulan pagi hari ini kita boleh beribadah bersama. Puji Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita perlu belajar kembali dari kebenaran firman Allah, ya. Bagaimana bisa mengalami kegerakan ilahi, ya. Seringkali banyak orang merindukan, ya, bagaimana bisa mengalami kegerakan ilahi. Haleluya. Saya akan buka dulu di dalam pembacaan dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 49 sampai ayat 50. Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayat 50, saya akan membacakannya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Ayat 50. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal ini atau hal itu berlangsung. Saudara, kalau kita mau melihat tentang kegerakan ilahi, ya, saudara, dikatakan Tuhan Yesus sudah melemparkan api ke bumi. Tetapi itu belum membakar seluruh dunia. Betapa senangnya ia kalau api itu sudah menyala di seluruh dunia, sebab ini menjadi kerinduannya. Ya, ini merupakan kerinduan Tuhan, dan tentu juga orang-orang yang ada Kristus dalam hatinya juga merindukan hal itu. Ya, orang-orang yang mengerti tentang rencana dan kehendak Allah akan merindukan hal itu. Inilah api kegerakan ilahi yang akan menyala di seluruh dunia untuk menamatkan rencana Allah bagi keselamatan manusia, yaitu rencana Allah bagi gerejanya. Puji Tuhan. Tetapi rencana untuk melemparkan api ini harus didahului dengan baptisan, kata ayat itu, ya. Baptisan yang belum dialami oleh Putra manusia Yesus pada waktu itu. Ini bukan baptisan air, sebab pada waktu itu Putra manusia Yesus sudah dibaptiskan dalam air. Ini adalah baptisan api yang dikatakan Tuhan Yesus, juga di dalam Matius juga disebutkan. Coba kita melihat dalam Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat 11. Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, dikatakan di sini, ya. Yang Yohanes Pembaptis katakan, dan dengan api, dibaptis dengan api. Baru sesudah baptisan api ini, ya,
Saudara, apa itu bisa menyala? Ya, kalau kita melihat dalam baptisan api yang dikatakan Tuhan baru sesudah baptisan api ini dikatakan ya, api itu bisa menyala dan menyala ke seluruh dunia. Kalau baptisan api itu sudah menyala, ya. Nah, saudara, baptisan api itu adalah Golgota, ya. Golgota. Coba kita lihat dulu dalam Markus 10 ayat 38 sampai 39. Markus 10 ayat 38 sampai 39. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, ayat 39, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima." Tadi saya katakan ini bukan baptisan air, sebab baptisan air Yesus sudah waktu itu. Nah, ini berbicara tentang Golgota tadi saya katakan, ya. Saudara, bersama-sama dengan cawan murka Allah dikatakan. Ini sesuatu yang dahsyat bagi Kristus, ya. Saudara, dalam Yohanes juga dikatakan, coba kita baca Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes 12 ayat 29. "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan ku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Ya. Dikatakan, ya, ini satu hal yang dahsyat bagi Kristus. Ayat ini berkata, ya, "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini, kata Yesus. Ini satu situasi yang saya katakan sesuatu yang dahsyat bagi Kristus. Tetapi baru sesudah ini, ya, Roh Kudus dicurahkan. Setelah proses Golgota ini, baru Roh Kudus dicurahkan. Haleluya. Coba kita lihat dulu dalam Yohanes pasal 7 ayat 39. Yohanes pasal 7 ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi prosesnya Golgota dulu, baru Roh Kudus dicurahkan, ya, kata ayat ini. Nah, saudara, jadi api yang membakar seluruh dunia ini baru terjadi sesudah Roh Kudus turun, ya, dan menjalar ke seluruh dunia. Mula-mula hanya di Yerusalem, ya, pada waktu, ya, Pentakosta. Nanti enggak lama kita akan merayakan hari Pentakosta, ya, bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Tetapi sesudah itu menyebar terus untuk mencapai seluruh dunia. Haleluya, puji Tuhan. Dan akhirnya seluruh dunia akan terbakar dan gereja disempurnakan. Baru Tuhan Yesus datang kembali. Jadi kegerakan ilahi ini adalah kegerakan oleh pekerjaan Allah, yaitu pekerjaan Roh Kudus, bukan oleh usaha manusia, ya. Dalam bahasa Indonesia sering dikatakan, ya, ada kebangunan atau kegerakan rohani, ada KKR. Tetapi supaya jelas mungkin lebih baik disebut kegerakan ilahi.
Sebab ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia, ya. Hanya bisa terjadi oleh pekerjaan Allah. Puji Tuhan. Manusia bahkan gereja-gereja bisa membuat sesuatu yang heboh dan ramai, ya. Tetapi tanpa pekerjaan Roh Kudus itu bukan kegerakan ilahi. Seringkali orang-orang Kristen tidak membedakan kegerakan yang mana. Asal rame-rame dan menyenangkan itu cukup, ya, bagi orang banyak. Gerakan ilahi itu banyak contohnya dalam Perjanjian Lama, ya. Kita melihat, ya, pekerjaan Allah yang luar biasa seperti, ya, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, bagaimana Allah menuntun Israel, ya, keluar dari Mesir. Bahkan juga bagaimana di situ juga ada satu kejadian-kejadian dikatakan ada 10 bala. Bahkan juga mereka melewati Laut Merah dan sebagainya. Ini semua adalah kegerakan ilahi. Haleluya. Sekalipun mungkin orang-orang tidak semua mau bertobat waktu itu. Ini adalah gerakan ilahi, kegerakan ilahi. Ini dilakukan oleh Allah. Tanpa Allah tidak akan pernah terjadi. Haleluya. Siapa yang bisa melewati laut? Haleluya. Kalau bukan karena kegerakan ilahi, karena ada pekerjaan Roh Kudus di situ, ada pekerjaan Allah di sana. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan juga dalam Perjanjian Baru, ya, pengalaman Pentakosta adalah contoh khas dari kegerakan ilahi. Lalu melihat hasilnya luar biasa, ya. Orang-orang yang dilawat oleh Tuhan. Bagaimana orang-orang yang tadinya melawan Tuhan, mereka sekarang jadi bertobat. Ya, bahkan dikatakan juga pengalaman-pengalaman dari rasul-rasul juga, ya, murid-murid Yesus. Dalam sehari 3.000 orang dibaptis dan sebagainya. Ini kegerakan ilahi, ya, yang dirindukan Tuhan supaya melanda seluruh dunia. Puji Tuhan. Jadi definisi kegerakan ilahi adalah peristiwa-peristiwa ibadah yang dikerjakan dengan kuasa Allah oleh Roh Kudus, ya. Dengan hasil-hasil ilahi yang tidak mungkin itu dilakukan manusia yang manapun. Puji Tuhan. Hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Ini yang dimaksud dengan definisi kegerakan ilahi. Puji Tuhan. Seperti tema saya pagi hari ini, ya. Bagaimana bisa mengalami kegerakan ilahi. Kalau dalam Perjanjian Lama bangsa Israel mengalami itu kegerakan ilahi dengan mujizat-mujizat yang menyertai mereka. Bahkan dalam Perjanjian Baru bagaimana murid-murid, ya, merasakan mereka dibaptis dengan Roh Kudus dan banyak orang menjadi bertobat. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita kelompokkan, ya, bagaimana kegerakan ilahi menurut jumlah orang, ya. Mengapa dikatakan menurut jumlah orang? Sebab misalnya orang pribadi itu bukan jumlah kelompok, ya, tetapi hanya pribadi. Nah, kegerakan ilahi menurut jumlah orang yang pertama, ya, kegerakan ilahi pribadi, ya. Satu orang diurapi Roh Kudus sehingga dia bisa melayani jiwa-jiwa dan melakukan kehendak Allah melebihi dari
kemampuannya. Sebab apa? Sebab Roh Kudus yang ada di dalamnya, dialah yang mengerjakannya. Puji Tuhan. Sehingga hasilnya luar biasa. Karena ada urapan Roh Kudus dalam hidup satu orang ini. Dalam hidup pribadi. Puji Tuhan. Dalam Sakaria juga dikatakan, coba kita baca Sakaria pasal 4 ayat 6. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Ya, Saudara, sehingga dikatakan kalau satu orang diurapi Roh Kudus, ya, hasilnya luar biasa. Sampai sekarang kegerakan ilahi pribadi, ya, masih berjalan, ya. Rindukan untuk setiap saudara yang belum dipenuhkan Roh Kudus, minta supaya dipenuhkan atau diurapi oleh Roh Kudus, sehingga kita mengalami satu kegerakan ilahi secara pribadi. Haleluya. Tadi saya katakan, ya, bahwa ini melebihi dari kemampuan apapun, ya. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Puji Tuhan. Saudara, tadi saya katakan sampai sekarang kegerakan ilahi pribadi masih berjalan. Yaitu pada waktu seseorang dibaptis dalam Roh Kudus, ya, maka timbullah perubahan-perubahan drastis. Dan orang itu bisa dipakai Tuhan dengan heran. Haleluya. Orang itu menjadi berubah, puji Tuhan. Menjadi berani bersaksi, yang tadinya takut bersaksi sekarang menjadi berani bersaksi. Bisa mendoakan orang, ya. Bahkan sifat-sifatnya, ya, tahu-tahu berubah. Bisa pikul salib dengan mudah, puji Tuhan. Bahkan gairah ibadah dan pelayanannya juga meningkat luar biasa. Kemampuannya secara rohani dan jasmani juga bertambah dan lain-lain. Sebab Roh Kudus memenuhinya. Puji Tuhan. Haleluya. Karena Roh Kudus memenuhinya, sehingga ada satu perubahan yang luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Sayangnya, ya, karena tidak mengerti dan tidak dipelihara, seringkali ini hanya berlangsung 1 hari atau 1 minggu, lalu menjadi biasa kembali. Padahal keadaan ini bisa diteruskan sampai seumur hidupnya, seperti Kristus dan rasul-rasul dan lain-lain. Puji Tuhan. Nah, saudara, dikatakan, ya, sampai sekarang kegerakan pribadi ini masih berlangsung, ya, pada waktu seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang kedua, ya, karena dia terus hidup dipimpin Roh. Ini juga hidup dalam kegerakan ilahi pribadi. Kalau seseorang terus hidup dalam pimpinan Roh, berarti dia masih hidup dalam kegerakan ilahi secara pribadi. Banyak di antara kita sudah mengalami, ya, permulaan kegerakan ilahi ini. Tetapi kelanjutannya itu yang tidak sama pada setiap orang. Kalau Roh Kudus terus bekerja, ya, sebab orang itu menurut dan terus dipimpin Roh, ya, maka Roh Kudus akan bekerja.
pasti tampak kesaksian hidup dan pelayanannya berbeda, ya. Dan kegerakan ilahi berjalan terus. Puji Tuhan. Jangan lupa, ya. Setan berusaha dengan bermacam-macam cara, ya. Misalnya lewat kesukaran atau lewat godaan, ya. Karena setan berusaha hendak memadamkan api Roh Kudus itu, ya. Saudara, bagi yang menang dengan godaan iblis, menang dari pencobaan ini, ia terus akan menyala-nyala seperti 5 gadis bijaksana yang dikatakan dalam Alkitab. Akan keluar buah-buahnya. Haleluya. Ya. Karena ada pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Tadi saya katakan yang pertama adalah kegerakan ilahi menurut jumlah orang tadi, ya. Kegerakan ilahi pribadi. Lalu sekarang yang kedua, kegerakan ilahi kelompok. Ya, kelompok. Pencurahan Roh Kudus, ya, pada hari Pentakosta, ya, termasuk ini adalah kegerakan ilahi kelompok, ya. Dikatakan di situ mereka yang masih menunggu di kamar loteng, kira-kira ada 120, ya, orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Menerima pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu. Nah, ini adalah termasuk kegerakan ilahi kelompok. Ini bagaikan gelembung air yang akan mendidih, ya. Ada yang kecil masih gelembungnya, ada yang besar gelembungnya, ya. Dalam seluruh panci, ya, kita anggap ini dunia ini panci, ya. Panci dunia ini. Di situ seperti ada gelembung-gelembung air yang akan mendidih dalam panci dunia ini. Dan akan mendidih dan penuh dengan gelembung-gelembung kegerakan ilahi di seluruh dunia. Kegerakan ilahi, ya, ini akan berbicara tentang kegerakan ilahi global, terjadi di seluruh dunia. Waktu murid-murid, ya, di kamar loteng dikatakan menerima pencurahan Roh Kudus, 120 orang dikatakan. Itu tidak terjadi di seluruh dunia waktu itu. Karena ini berbicara tentang kegerakan ilahi kelompok. Tetapi yang ketiga, ya, berbicara tentang kegerakan ilahi global. Tadi saya katakan, ya, di seluruh dunia, terjadi di seluruh dunia. Inilah seperti perumpamaan air tadi dalam panci dunia yang mendidih seluruhnya, ya, global. Panci-panci itu sedang mendidih, haleluya, puji Tuhan. Ini akan mengalami satu kegerakan ilahi global. Inilah hujan akhir yang membuat gereja, ya, yang membuat gereja akhir zaman yang bersedia seperti 5 gadis bijaksana tadi menjadi sempurna. Sebab dibakar dan menyala habis-habisan oleh api Roh Kudus yang luar biasa. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pasti ada tanda-tandanya kegerakan rohani, ya. Ada tanda-tandanya kegerakan ilahi, ya. Saudara, yang pertama kita akan melihat dulu tanda-tanda kegerakan ilahi ini, yaitu dari luar, tanda-tanda yang nampak dari luar.
Seperti dalam pelayanan putra manusia Yesus, ya, kita melihat banyak orang datang, ya, kepada Yesus waktu itu. Bukan karena perkara-perkara dunia yang fana, tetapi karena perkara-perkara ilahi. Yang menjadi daya tarik orang banyak datang bukan hal-hal jasmani, tetapi karena firman Tuhan. Karena ingin mendengar firman Tuhan. Karena mereka tertolong dengan kuasa Allah. Karena mereka juga dapat sukacita. Karena mereka juga mengalami perubahan atau tertarik karena sesuatu yang ilahi. Sehingga banyak orang datang dikatakan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu yang kedua saudara, ya, tadi saya katakan dari luar, tanda-tanda kegerakan ilahi nampak dari luar. Seperti yang seperti dalam pelayanan Yesus waktu itu, banyak orang datang. Bukan karena perkara-perkara jasmani. Lalu hal yang kedua, ya, mereka datang bukan karena makan minum. Bukan karena door prize. Seringkali yang membuat orang ingin datang kadang-kadang karena ada door prize. Ya. Karena ada makan minum dan sebagainya. Karena ada politik uang dan lain-lain, ya. Ada maksud-maksud di balik itu. Saudara, tetapi dikatakan ini daya tarik kegerakan ilahi, ya, bukan karena makan minum, bukan karena politik uang. Tetapi karena perkara-perkara di jalan sempit. Mengapa saya katakan di jalan sempit? Kegerakan jalan sempit. Sebab ya, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam salib, berjalan dalam kuasa, berjalan dalam firman. Haleluya. Berjalan dalam sukacita ilahi. Seringkali di jalan sempit. Ya. Seringkali lagu-lagu anak sekolah minggu ada dua jalan. Jalan yang lebar tapi kamu akan binasa. Jalan yang sempit tetapi menuju sorga. Puji Tuhan. Nah ini berbicara tentang tanda-tanda kegerakan ilahi dari luar. Lalu selain dari luar juga tanda-tanda kegerakan ilahi juga dari dalam. Dalam kegerakan ilahi ini kita banyak menjumpai, ya, jamahan Roh Kudus sehingga orang-orang bertobat. Orang-orang mengakui semua dosanya. Bahkan hidup nikah dipulihkan. Pencuri, penipu mengaku dosanya. Orang yang bermusuhan bertahun-tahun diperdamaikan. Bahkan kasus-kasus yang sulit selesai. Orang yang munafik tadinya, ya, dan yang undur kepada Tuhan bertobat kembali. Haleluya. Ini luar biasa sebab ada jamahan Roh Kudus. Itu dialami di dalam oleh seseorang. Puji Tuhan. Mungkin orang lain berkata, gimana sih caranya kamu alami itu? Kok kamu bisa berubah? Sebab ini pengalaman pribadi dari dalam yang dialami oleh seseorang saat dijamah oleh Roh Kudus. Ya. Selain itu juga dari dalam, karena dari dalam kita rasakan firman Tuhan menjadi kesukaan besar. Kita menjadi cinta firman Allah, kita senang dengan firman Allah, menjadi kesukaan yang luar biasa. Bahkan melebihi dari sepak bola dunia mungkin, atau band-band dunia yang banyak, ya, membuat orang menjadi senang melihat itu dan sebagainya. Tetapi karena ada kegerakan ilahi dari dalam, ada tanda-tanda yang nampak dari dalam. Firman Tuhan menjadi kesukaan besar. Haleluya. Bahkan saudara, ya,
nampak tanda-tanda itu dari dalam. Ada sukacita, haleluya. Sukacita menjadi tanda khas dari kegerakan ilahi ini. Di mana-mana ada sukacita dan terasa hadirat Tuhan. Terasa itu sukacita, sebab itu adalah sumber sukacita. Pekerjaan ilahi ini sumber sukacita, membuat seseorang penuh dengan sukacita. Haleluya. Seringkali ada seseorang berkata, ya, gak ada pengalaman, mungkin dikasih uang oleh seseorang, atau hari ini omsetnya naik, biasa-biasa aja, tetapi hatinya seperti ada sukacita sorga, ya, seperti hatinya mengalami ada sukacita sorga, haleluya. Sebab ini pengalaman seseorang yang mengalami, ya, kegerakan ilahi dari dalam akan menjadi sukacita, haleluya. Menjadi tanda khas dari kegerakan ilahi ini. Puji Tuhan, adalah sukacita. Coba kita lihat dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Alami kegerakan ilahi. Bagaimana supaya kita bisa alami kegerakan ilahi ini? Satu pengalaman pribadi yang luar biasa, ya, akan penuh dengan sukacita, sekalipun mungkin, ya, fakta berbicara di depan mata kita, belum ada satu perubahan, ya, pergumulan-pergumulan yang sedang didoakan belum ada perubahan, ya, tetapi tatkala seseorang alami, haleluya, jamahan Roh Kudus, alami kegerakan ilahi, maka hatinya akan penuh sukacita dari dalam. Puji Tuhan. Selain itu, ya, tanda-tanda dari dalam seseorang yang alami kegerakan ilahi, ya, pergumulan daging ini dan juga pergumulan roh, ya, mungkin pergumulan daging karena mungkin, ya, menghadapi satu masalah dalam keluarga, menghadapi ini dan itu, menjadi satu pergumulan daging dan juga menjadi pergumulan roh, ya, sekarang menjadi ringan. Dan semua menjadi kuat mengalahkan daging. Sehingga ada kesucian dan juga ada buah roh di mana-mana. Karena mengalami kegerakan ilahi, tandanya dari dalam akan nampak seperti ini. Puji Tuhan, pergumulan yang tadinya orang berkata rasanya mau mati, gak tahan, gak kuat. Tetapi sekarang menjadi kuat. Haleluya. Sekarang menjadi mampu mengalahkan keinginan daging sebab mengalami kegerakan ilahi. Selain itu, ya, tanda dari dalam seseorang yang mengalami kegerakan ilahi akan nampak kuasa Allah limpah. Haleluya. Dan mujizat, ya, serta tanda-tanda heran terjadi di mana-mana. Bahkan setiap orang yang penuh dan dipimpin roh limpah dengan mujizat. Haleluya. Orang-orang menumpangkan tangan dan orang itu menjadi sembuh. Haleluya. Mujizat terjadi di mana-mana. Ada kuasa Allah yang limpah. Ini tanda seseorang yang mengalami kegerakan ilahi. Puji Tuhan. Selain itu, yang terakhir tanda dari dalam, dia akan berani bersaksi. Berani, ada satu keberanian yang muncul dalam hidupnya untuk berani bersaksi di mana-mana. Dan banyak jiwa yang dimenangkan,
Yang tadinya mungkin berkata, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa ini, nggak bisa, pemalu, saya nggak bisa bersaksi, nggak bisa mengajak orang lain untuk percaya kepada Yesus, menceritakan ya kebaikan pengalaman pribadi, bagaimana dijamah oleh Yesus, bagaimana ditolong oleh Yesus, bagaimana diselamatkan oleh Yesus. Saya nggak berani, nggak bisa ngomong. Setelah alami kegerakan ilahi secara pribadi mungkin, baik juga nanti secara kelompok dan sebagainya. Sehingga ada satu keberanian yang muncul dari dalam. Berani bersaksi di mana-mana. Haleluya. Sehingga dikatakan oleh firman Allah, kalau bilangan itu sudah genap, maka dia akan datang kembali ke dunia ini. Kita-kitalah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi bilangan itu. Karena kita akan bersaksi ya, membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan, dimenangkan sehingga bilangan itu menjadi genap. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong, memberikan satu kerinduan, memberikan kepada kita semua satu keinginan untuk mengalami kegerakan ilahi ini. Haleluya. Ingin alami itu. Karena kalau kita alami itu, luar biasa saudara. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Allah ada di dalam kita. Alami, minta untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Alami kegerakan Allah, kegerakan ilahi dalam hidup ini. Sehingga itu akan mengubah seluruh hidup ini. Baik pergumulan jasmani, pergumulan rohani akan menjadi ringan kalau kita alami kegerakan ilahi dalam hidup ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Kita akan berdiri bersama-sama. Mari saudara yang ada di rumah, kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus,
ingin alami kegerakan itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebagaimana mereka-mereka yang sudah mengalami kegerakan Allah, baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kami juga rindu bersama seluruh jemaat yang ada. Haleluya. Jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, penuhkan kami semua dengan roh-Mu Tuhan. Penuhkan kami semua dengan roh-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sehingga kami semua boleh alami kegerakan ilahi itu, baik secara pribadi atau secara kelompok, bahkan secara global kami bersama-sama ada di dalamnya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mungkin firman Allah sederhana pagi hari ini, tapi kiranya Roh Kudus berbicara di hati kami masing-masing, memberikan kerinduan bagi khususnya yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, agar mereka rindu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus dan minta menyediakan hati untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman Allah, yang mengikuti ibadah ini. Kiranya berkat Allah turun di atas mereka semua. Yang dalam kesukaran keuangan, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, baik omset-omset yang belum terpenuhi dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, usaha-usaha yang baru dirintis, pekerjaan-pekerjaan yang baru dimulai, baik juga mereka-mereka yang mencari pekerjaan, baik mereka yang mungkin saat ini, oh Tuhan, omset belum terpenuhi, Tuhan yang menolong, baik mereka yang sedang sekolah, baik mereka yang kuliah, Tuhan tolong semuanya. Apa yang menjadi persoalan mereka, Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Engkau akan memenuhi dengan urapan Roh Kudus, baik anak-anak, dewasa, semua akan dipenuhkan. Para kaum lansia, Tuhan Engkau akan lengkapi kami dengan kuasa-Mu. Baik mereka yang sedang mengalami sakit penyakit apapun yang dialami oleh umat-Mu, baik mereka yang karena virus corona ataupun mereka, oh Tuhan, seringkali penyakitnya kambuh, Tuhan tolong jamak mereka di dalam nama Yesus. Segala penyakit Engkau pergi, Engkau jamak, berikan kelepasan dari penyakit apapun di dalam nama Yesus. Kalau ada keluarga-keluarga yang mengalami kehancuran, Tuhan Engkau sanggup memulihkan rumah tangga mereka di dalam nama Yesus. Hubungan anak dengan orang tua yang kurang harmonis, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa khususnya kaum lansia dalam jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Berikan mereka terus kesehatan Tuhan. Jagai mereka dalam hadirat Tuhan. Siang malam Engkau lindungi sehingga mereka sehat diberkati Allah. Mereka setia mengikuti ibadah online. Tuhan berkati mereka semua di dalam nama Yesus. Baik anak-anak sekolah minggu, Tuhan juga berkati mereka, lindungi mereka. Para baik kaum dewasa, semua terlindungi, dijaga oleh Allah di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk anak-anak, baik juga balita yang sudah dilahirkan, bayi-bayi yang baru dilahirkan, biarlah mereka bertumbuh besar menjadi anak yang diberkati Allah, sehat, dijaga dan dilindungi Allah di dalam nama Yesus. Ibu yang sedang mengandung, Engkau lindungi janin bersama ibunya sehat. Pada waktu mereka melahirkan semua berjalan sesuai kehendak Allah. Tuhan yang menolong mereka dalam nama Yesus.
yang merindukan keturunan dalam rumah tangga, bagi Tuhan tidak sukar membuka rahimnya di dalam nama Yesus. Berikan mereka juga keturunan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan, jemaat yang sedang di luar kota karena pekerjaan, Tuhan lindungi siang dan malam, di udara, di laut, di darat, dimanapun berada, terlindungi dalam nama Yesus. Usaha yang dikerjakannya diberkati Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah negara kami diberkati Allah. Engkau lindungi negara kami Tuhan. Kiranya Engkau juga selamatkan bangsa Indonesia. Kalau ada yang mengalami kedukaan atau mereka sedang sakit, Tuhan menolong mereka. Bahkan Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara diberikan hati bijaksana dari Tuhan dan kesanggupan melakukan segala tugas yang berat. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Tuhan baik hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga hamba Tuhan dimanapun berada. Mereka semua juga dilindungi Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seberapa yang sudah melayani Tuhan pagi hari ini, berkati mereka Tuhan. Sederhana ibadah ini Tuhan pakai dan berkati pelayanannya yang mereka sudah lakukan bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, semua dilindungi Allah, diberi kesehatan, diberi damai sejahtera, sukacita, bahkan mereka semua terlindungi karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah, mereka yang setia memberi persembahan, kolekte, mengembalikan milik Allah, perpuluhan, para donatur gereja yang memperhatikan rumah Tuhan, memperbaiki rumah Tuhan, memperhatikan pastori, apa saja yang mereka buat bagi Tuhan. Engkau akan membuka tingkap langit, memberkati mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Jadikan sepanjang hari ini hari yang penuh damai sejahtera. Banyak mujizat kami alami bersama Engkau. Engkau ada di tengah-tengah kami semua dan Engkau juga beserta dengan kami. Sehingga sepanjang hari ini dijauhkan kami untuk berbuat dosa dan salah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal. Bahkan bimbingan, penyertaan dan urapan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.